kasih. Tapi apapun yang terjadi dari doa kita, terus saja berdoa sampai Allah kabulkan. Rasakan sama teman-teman, rasakan oleh kalian, lakukan 3 hal tadi. 1, tidak tergesa-gesa. 2, yakin doa itu bakal diijabah. Yang ketiga, terus-menerus. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ya, makanya pinter. Pengen jadi orang pinter, doa dulu. Baru penyempurnanya adalah usaha. Maka kalau kita lihat tadi Nabi SAW sebagai guru, Nabi yang pertama, sebagai siswa atau sebagai santri, sebagai pelajar yang pertama, jangan pernah lupakan namanya doa. Tadi Ustaz sudah kasih tahu 3 syarat agar doa kita dikabulkan sama siapa? Sama Allah. Ya, makanya teman-teman, Ustaz, semua punya cita-cita? Semua punya cita-cita? Yang punya cita-cita angkat tangannya? Masya Allah, takbir. Ustaz doakan teman-teman cita-citanya dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen jadi presiden, ada yang pengen jadi menteri. Silahkan bercita-cita. Dan jangan lupa untuk berdoa. Sahabat itu macam-macam, para sahabat. Ada yang jadi pengusaha kayak Abdurrahman bin Auf, ada yang jadi ahli bahasa. Tahu ada sahabat yang ahli bahasa namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit menguasai 3 bahasa dalam waktu 17 hari. Bahasa Arab, bahasa Ibrani itu bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, dan yang ketiga bahasa Aram. Aram itu bahasa yang digunakan oleh dulu Nabi Isa alaihi salam. Maka teman-teman, saya pengen jago bahasa. Kuasai 1, teman-teman sudah bisa bahasa Sunda, bagus. Ya, tambah lagi bahasa Indonesia. Karena pengen jadi muslim yang baik, teman-teman kuasai bahasa Arab. Ya. Saya pernah ingat dulu pesannya guru kita Pak Jerry, ya, ditanya, panggilnya masih Pak Jerry ya di sini Pak sekarang panggilannya. Pak Jerry, beliau masih ingat sampai sekarang. Di kelas waktu itu, bilang beliau, kalau mau sukses di dunia, kata beliau, kuasai bahasa. Makanya dulu saya semangat banget kalau belajar bahasa Inggris, walaupun nggak bisa-bisa. Tapi yang penting semangat dulu. Nah teman-teman, sebagai muslim yang baik, kuasai bahasa Arab. Ada yang bisa bahasa Arab? Ya? Bisa bahasa Arab? Kan kita ngucapin Assalamualaikum juga bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natasyarraf bihudurikum fi hadzal majlis al-mubarak. Uhayyikum bi tahiyyatil islamil mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya bahasa Arab. Teman-teman pengen bahasa Inggris, mau belajar sama beliau. Ya. Ini judulnya pun pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Kenapa harus belajar bahasa Inggris? Sebagai pergaulan internasional. Ustaz pengen nambah lagi bahasa apa? Bahasa Jepang. Ada yang bisa bahasa Jepang? Ya, contohnya Hajime Maste, Watashi wa Samsung desu, douzo yoroshiku. Itu bahasa apa? Bahasa Jepang. Ya. Jadi kalau ada sahabat yang pandai berbahasa, ada namanya Zaid bin Thabit. Ada juga sahabat yang jadi pengusaha, namanya Abdurrahman bin Auf. Bahkan ada satu kisah teman-teman, ada satu cerita, Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang kaya. Saking kayanya, Abdurrahman bin Auf punya cita-cita. Apa cita-citanya Abdurrahman bin Auf? Pengen jadi orang miskin. Cita-citanya Abdurrahman bin Auf apa? Pengen jadi orang miskin, tapi gak pernah kesampaian. Kalau kita sebaliknya, pengen jadi orang Abdurrahman bin Auf pengen jadi orang miskin. Kita pengen jadi orang kaya tapi gak pernah kesampaian. Abdurrahman bin Auf sebaliknya, pengen jadi orang miskin tapi gak pernah kesampaian. Ada satu kisah, walaupun sebagian ulama mengkritisi kisah ini. Jadi gini, kota Madinah itu kan penghasil kurma. Satu waktu terjadi musibah paceklik kurmanya para sahabat. Semua kurma sahabat itu busuk.
Semua kurma sahabat itu busuk, sampai mereka bingung. Ini saya punya kebun kurma, punya kurma banyak, tapi kok kurmanya busuk? Pasti gak akan ada yang beli, pasti nanti saya jadi miskin gara-gara kurma saya busuk. Akhirnya Abdurrahman bin Auf kepikiran. Kata Abdurrahman bin Auf begini, oh inilah kesempatan saya buat jadi orang Jadi gitu. Kata Abdurrahman bin Auf, inilah kesempatan saya buat jadi orang miskin. Akhirnya teman-teman, kurma busuk yang dimiliki oleh para sahabat semuanya dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga normal. Akhirnya sekian miliar hartanya hilang. Dalam hati Abdurrahman bin Auf, asyik, alhamdulillah, akhirnya aku jadi orang miskin karena berhasil memberi kurma busuk para sahabat. Tapi besoknya teman-teman, tiba-tiba ada seorang laki-laki, yang laki-laki ini bilang, saya utusan raja dari Yaman. Di Yaman sedang terjadi wabah penyakit kayak COVID, dan semua dokter di Yaman sepakat satu-satunya obat adalah harus cari kurma busuk. Dicarilah siapa yang punya kurma busuk. Siapa yang punya kurma busuk tadi? Abdurrahman bin Auf, karena sahabat udah dijual. Tanpa berpikir panjang, kurma busuknya Abdurrahman bin Auf dibeli dengan harga 10 kali lipat. Jadi tidak jadi orang miskinnya. Bukan malah miskin, malah nambah jadi orang kaya. Kalau mau jadi orang kaya, contoh Abdurrahman bin Auf. Kalau mau jadi ahli bahasa, contoh Zaid bin Thabit. Kalau mau jadi tentara, panglima perang, contoh namanya Khalid bin Walid. Jadi para sahabat itu luar biasa. Sampai seorang ulama dari Suriah, namanya Profesor Abdul Fattah Abu Ghudda, beliau bilang, seandainya Rasul tidak meninggalkan mukjizat kecuali para sahabat, maka para sahabat itu sudah cukup menjadi mukjizatnya Nabi. Itulah hasil pendidikannya, hasil pengajarannya Rasulullah kepada para sahabat. Jadi satu apa? Doa. Jangan lupa doa. Ya. Yang kedua, teman-teman kalau mau berhasil, kalau mau sukses, mau jadi orang bermanfaat, harus punya model, harus punya contoh, harus punya uswah hasanah tadi. Dan semua uswah hasanah ada pada diri Nabi, ada juga pada diri para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Terakhir yang ketiga, ya. Yang ketiga, kalau pengen berhasil, pengen sukses, kuncinya yang terakhir adalah tawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Karena kita milik Allah, kita kepunyaan Allah, kita punya Allah. Maka mau jadi apapun, pengen jadi apapun, ya, minta sama Allah, serahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu sudah cukup. Ya. Jadi berapa tadi? Kuncinya 3. Ya, 1 doa, 2 cari model, cari contoh, cari idola. Ya, yang ketiga adalah tawakal, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan di kesempatan siang hari ini. Terakhir, Ustaz akan kasih 5 pertanyaan. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Yang mau dapat hadiah angkat tangannya. Yang mau masuk surga angkat tangannya. Masuk surganya mau cepat atau lambat? Mau cepat? Oh, lambat. Baik, Ustaz kasih 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, nanti angkat tangan, Ustaz tunjuk, silakan maju ke depan. Jangan malu, ya. Sebutkan ciri fisik Rasulullah. Yuk, angkat tangan siapa? Ayo yang belakang tuh, yang berani, ayo maju ke depan. Ayo langsung maju.
Sebutkan ciri fisik Ayo, Rasulullah. Kadi. Silakan. Langsung maju ke depan. Nama kelas. Boleh lihat catatan, makanya harus nyatet bagus. Sebutkan ciri fisik Rasul. Pegang. Atau ada dua kan? Boleh pinjam. Ayo. Sebutkan ciri fisik Rasulullah. Silakan. Jangan malu ya. Pakai mic. Rasulullah badannya ideal, tidak terlalu tinggi, rambutnya lurus, tidak keriting. Seluruh badan Nabi Muhammad sempurna, bukan hanya alatnya. Kulitnya Kulitnya putih, badannya ideal. ideal, sempurna. Bidang. Pakai mic ya. Ya. Rasulullah badannya ideal, tidak terlalu tinggi, rambutnya lurus, tidak keriting, dadanya tidak dan perutnya terlipat-lipat. Masya Allah. Takbir, tepuk tangan. Dapat hadiah 100.000. Oke, pertanyaan kedua. Makanya tadi perhatikan ya. Pertanyaan kedua. Bacakan doa Nabi buat Ibnu Abbas. Bacakan doa Nabi buat Ibnu Abbas. Oke, langsung maju ke depan. Boleh lihat catatan. Ya, boleh lihat catatan. Doa Nabi buat Ibnu Abbas. Ayo. Boleh lihat catatan. Boleh lihat catatan. Ayo maju ke depan. Ayo, maju ke depan. iya, ayo sini. Tepuk tangan. Ayo silakan depan sini depan. Nama kelas. Yang keras ya. Allahumma fakini fiddin ma'alini at-takbir. Masya Allah. Takbir. 100.000. Yang mau dapat hadiah angkat tangan. Kalau bisa jawab boleh ya. Iya. Pertanyaan ketiga. Sebutkan 3 syarat doa. Ayo langsung. Pembawa acara. Oh yang di depan. Sini. 3 syarat doa. Ini yang di depan dulu. 3 syarat doa ini nyatet juga tadi. Jangan tergesa-gesa, Ya, bagus. yakin doa dijabah, Yang ketiga. terus menerus. Oke, takbir. 100.000. Ada 2 lagi. Yang mau pertanyaannya mau gampang atau susah? Oke, pertanyaan keempat. Siapa nama sahabat yang menguasai 3 bahasa? Oke, itu angkat yang belakang. Belakang. Silakan. Ayo cepat. Sebutkan nama sahabat yang menguasai 3 bahasa. Yang mana ini? Ini pilih Ustaz mana? Yang belakang. Oh, yang mana dulu? Siapa namanya? Zaid bin Sabit. Oke, takbir. 100.000 buat berbahasa. Silakan. Ya. Satu lagi.
Yang terakhir. Siap. Yang terakhir. Jadi pertanyaannya dulu. Sebutkan, bacakan doa Nabi buat Anas bin Malik. Ayo, ya silakan. Ayo. Allahumma kafir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Iya, takbir. 100.000. Ya, silakan. Baik teman-teman. Insya Allah, mudah-mudahan kalau nggak hari ini nanti di lain waktu teman-teman bisa dapat hadiah, ya. Atau nanti minta ke yang dapat hadiah ya. Minta ditraktir. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, penyampaian yang salah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu